terputus dalam 3 hal, yakni kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mewajibkan kepada seluruh pengadilan agama untuk menyediakan informasi mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian melalui media informasi yang disediakan oleh pengadilan. Tahukah Anda apa saja yang menjadi hak-hak istri dan anak pasca perceraian? Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan hak istri jika terjadi perceraian karena talak antara lain. Mut'ah. Mut'ah merupakan kenang-kenangan atau hadiah mantan suami atau mantan istri, baik berupa uang maupun benda. Menurut pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi mut'ah jika belum ditetapkan mahar bagi istri dalam keadaan ba'da dukhul dan perceraian kehendak suami. Selanjutnya, nafkah iddah. Maskan yakni tempat tinggal dan kiswah yakni pakaian yang layak selama masa iddah. Iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bercerai sebelum menikah lagi dengan lelaki pilihannya. Masa iddah dapat berbeda tergantung pada kondisi perempuan saat dia bercerai, yakni 3 kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, atau apabila dalam kondisi hamil, masa iddah perempuan tersebut yakni sampai ia melahirkan. Ketentuan lengkap mengenai masa iddah dapat dilihat di dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Mahar yang terhutang. Menurut pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dalam pernikahan, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar tidak secara tunai, maka dapat ditangguhkan baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria yang harus ia lunasi bahkan setelah terjadi perceraian. Biaya pemeliharaan anak. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam keadaan tersebut, ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan sang anak. Lebih lanjut, kewajiban yang ditanggung oleh sang ayah antara lain yakni menyediakan tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya penghidupan, serta perlindungan bagi anak-anaknya. Nafkah Madiyah. Nafkah madiyah merupakan nafkah lampau yang diberikan pada istri apabila selama perkawinan suami tidak memberi nafkah. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jungto, Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila suami terbukti dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada istri, padahal ia dianggap mampu memenuhi nafkah, maka istrinya berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan. Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif dalam hal bertanya untuk memastikan kelengkapan data, informasi, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penyusunan gugatan melalui jasa pos bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, serta jadi pihak yang aktif dalam proses persidangan. Jangan takut,
Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di dalam proses persidangan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center Pengadilan Agama Cibadak di nomor 0266 432 666 atau dengan datang secara langsung ke meja informasi pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Cibadak.